Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa dari kelas MJ 507, Prodi PJJ Manajemen S1 dari Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship yang kemudian membahas mengenai bisnis model kanvas. Nah, di sini saya membawakan bisnis model kanvas DMC Gojek. Disadari atau tidak, sebetulnya kan Gojek itu menjadi satu platform yang kemudian udah nggak aneh ya di telinga kita. Apalagi hari ini sudah menjadi aktivitas yang rutin gitu. Yang bisa berangkat kerja, atau ketika kita lapar ingin mendapat makanan tersaji, itu tidak perlu memasak dan sebagainya. Kita tinggal mengambil gawai, dari gawai itu kita bisa memanfaatkan platform Gojek sebagai alat untuk transportasi, baik itu dari segi antar jemput, dari segi food, dan lain-lain. Nah, bagian di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari ya pemesan Gojek, ya tadi kan biasanya apa namanya, pesanan antar ya, entah itu mobil online, membeli barang, juga membeli makanan tanpa harus keluar rumah. Namun, pernahkah kita berpikir apa yang kemudian sebenarnya gitu menjadi bisnis di balik Gojek ini berjalan? Bagaimana sebetulnya gitu bisnis di balik Gojek ini berjalan? Bagaimana Gojek bisa berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi jutaan orang, baik pengguna, mitra pengemudi, maupun pelaku usaha. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas mengenai bisnis model kanvas Gojek untuk memahami strategi bisnis yang membuatnya sukses yang hari ini gitu. Kita tahu, kita akan melihat bagaimana Gojek menjangkau pelanggan, menciptakan nilai tambah, dan menghasilkan pendapatan dari berbagai layanan. Nah, mari kita lihat gitu bagaimana teknologi bisa mengubah cara hidup kita gitu. Dan bagaimana inovasi seperti Gojek dapat membawa manfaat besar gitu, bagi masyarakat Indonesia. Nah, dalam bisnis model kanvas, kita tahu gitu ada 9 komponen yang kemudian dalam komponen ini menjadi satu hal yang saling berkaitan, 9 komponen yang mungkin kita baca sebagai salah satu bahan analisis gitu, dalam metode bisnis model kanvas ini. Nah, yang pertama ada customer segment atau segmen pelanggan. Nah, sebetulnya Gojek itu apa aja sih yang di segmen pelanggan ya? Yang pertama itu pengguna individu. Kenapa pengguna individu ini menjadi hal yang kemudian segmen pelanggan Gojek? Ya, karena disebabkan masyarakat membutuhkan layanan transportasi online. Ya, kita lihat ya, entah itu Goret, Gokar gitu kan. Terus yang kedua, mitra pengemudi. Kenapa mitra kemudi ini menjadi segmen pelanggan Gojek juga gitu? Ya, karena mitra pengemudi itu menjadi satu hal yang kemudian ya mitra pengemudi itu bekerja kan di pengemudi ini, di mitra sebagai mitra di Gojek ini. Pengemudi Gojek dan mobil online yang ingin mendapatkan penghasilan menurut platform Gojek ya mereka bekerja pada akhirnya di Gojek gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan gitu. Mitra juga memberikan fee gitu kepada Gojek. Ya, mungkin contoh yang keduanya mereka memperoleh insentif dan komisi dari setiap layanan yang mereka selesaikan untuk mitra pengemudi. Berikutnya ada mitra merchant. Mitra merchant itu seperti apa ya? Seperti penjual warung restoran. Nah, apa yang kemudian kenapa mereka jadi segmen pelanggan gitu kan pertanyaannya. Ya, mitra merchant itu kan salah satunya ya contoh restoran, warung, dan usaha makanan yang kemudian mereka pengen em, menjangkau lebih banyak pelanggan melalui GoFood gitu. Jadi si Gojek ini dijadikan sebagai platform marketplace itu buat apa? Buat menjangkau pasar lebih banyak. Terus poin keempat, perusahaan dan bisnis. Nah, poin ini sebetulnya sebagai apa? Kenapa kemudian perusahaan dan bisnis ini menjadi segmen pelanggan juga gitu.
Perusahaan yang membutuhkan layanan perusahaan membutuhkan layanan logistik dari GoSend itu sebagai contoh. Terus bisnis yang memanfaatkan GoPay sebagai metode pembayaran digital ya. Pada akhirnya ya perusahaan menjadi segmen pelanggan daripada Gojek juga. Terus yang terakhir perusahaan yang menggunakan layanan Gokon untuk kebutuhan transportasi karyawan. Nah, komponen yang berikutnya ada value proposition value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama ada untuk pelanggan gitu. Dalam aspek untuk pelanggan ini ada poin-poin apa aja? Yang pertama ada keamanan, kenyamanan, dan kecepatan. Terus keamanan dan kenyamanan dan kecepatan. Terus ada keamanan dan kepercayaan, pilihan yang luas dan kemudahan transaksi. Jadi bagian daripada nilai-nilai yang kemudian diberikan Gojek untuk dalam nilai untuk pelanggan ini ya kenyamanan dan kecepatan gitu deh. Jadi eh, lagi-lagi gitu Gojek ini menawarkan kenyamanan nih dari pihak driver untuk driver ke pelanggan, kecepatan dalam hal pengiriman misal gitu. Keamanan dan kepercayaan ya pada akhirnya mitra ini bekerja sehingga kemudian dia bisa mendapatkan rating yang bagus, nilai yang baik dari pelanggan gitu. Terus ada untuk eh, kedua ini tipe bukan untuk pelanggan akan tetapi untuk mitra pengemudi atau merchant. Yang pertama adalah pendapatan tambahan ya untuk mitra pengemudi dan merchant yang mendapatkan pendapatan tambahan sebagai sumber penghasilan bagi pengemudi dan merchant dengan sistem komisi yang kompetitif gitu. Jadi setiap mitra atau merchant itu punya apa namanya satu hal yang kemudian dapat treatment gitu. Terus dukungan dan pelatihan ya. Contohnya program pelatihan dan insentif bagi mitra untuk meningkatkan layanan. Terakhir ada ekspansi bisnis atau ya merchant bisa menjangkau pelanggan lebih luas tanpa harus memiliki lokasi fisik yang strategis. Ya bisa di mana saja pada akhirnya. Terus komponen berikutnya ada channel atau saluran distribusi. Nah, yang pertama ada aplikasi mobile. Ini yang kemudian menjadi apa ya platform utama yang ya, seperti aplikasi utama yang menghubungkan pelanggan dengan pengemudi, merchant dan layanan lainnya, yaitu aplikasi Gojek. Terus yang kedua, website resmi. Website resmi ini memberikan informasi mengenai layanan dan bagaimana bergabung sebagai mitra Gojek. Terus poin yang ketiga ada sosial media dan digital marketing. Nah, apa saja gitu ya aktif di Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter untuk promosi, edukasi pelanggan, serta membangun komunitas. Terus yang terakhir ada apa? Terakhir ada event dan program komunitas yang kemudian Gojek sering mengadakan program pelatihan dan seminar bagi mitra pengemudi dan merchant. Nah, segmen berikutnya ada customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, dukungan pelanggan 24/7. Maksudnya 24 jam per sekian hari per seminggu gitu. Jadi ya kita bisa langsung komunikasi aja gitu, hubungan dengan pelanggan dari pihak Gojeknya. Terus yang kedua atau yang pada kemudian si customer service yang tersedia melalui chat dalam aplikasi, email, dan call center selama 1 minggu ya 24 jam aktif. Terus yang kedua loyalty program atau ya promo dan cashback bagi pelanggan setia yang sering menggunakan layanan Gojek. Terus yang ketiga ada fitur personalisasi atau rekomendasi layanan berdasarkan riwayat penggunaan aplikasi. Berikutnya ada sistem rating dan review. Pelanggan bisa memberikan rating dan feedback kepada pengemudi serta merchant untuk menjaga kualitas layanan. Berikutnya ada aspek revenue stream atau sumber pendapatan. Dari mana aja ini apa namanya sumber pendapatan Gojek gitu kan. Nah, sumber pendapatan Gojek diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama ada komisi mitra pengemudi. Nah, Gojek memberikan potongan komisi dari setiap transaksi dan layanan transportasi, ya, contohnya GoRide atau GoCar. Terus yang kedua, komisi dari merchant. Nah, hal ini bisa dipahami Gojek memperoleh komisi dari transaksi di GoFood, GoShop, GoShop dan layanan lainnya. Terus yang ketiga, biaya layanan GoPay.
Nah, biaya layanan GoPay ini sebagai transaksi yang menggunakan GoPay ya. Nah, pada hari ini kita tahu lah ada GoPay namanya. Nah, terutama untuk merchant dan bisnis dikenakan biaya administrasi. Eh, Terus yang keempat ada iklan dan promosi berbayar ya. Merchant bisa membayar untuk iklan dan promosi dalam aplikasi Gojek agar lebih banyak pelanggan melihat produknya. Terus yang kelima, GoSub, GoCode atau ya layanan korporat. Perusahaan membayar Gojek untuk menyediakan transportasi bagi karyawan mereka. Terus komponen berikutnya ada QU Resource atau kekuatan sumber daya utama. Apa saja yang menjadi sumber daya utama Gojek? Untuk mendukung operasional, Gojek memiliki beberapa sumber daya utama. Yang pertama, teknologi dan aplikasi. Seperti halnya kemudian sistem backup yang memungkinkan operasional Gojek berjalan lancar gitu ya. Fungsi daripada teknologi dan aplikasi itu. Terus yang kedua ada data dan AI sebagai ya analisis data untuk meningkatkan efisiensi rute pengemudi dan rekomendasi layanan. Terus yang ketiga brand dan reputasi. Gojek sebagai platform on demand yang terpercaya di Indonesia. Terus poin keempat mitra pengemudi dan merchant, jaringan luas yang menjadi tulang punggung layanan Gojek. Terus komponen berikutnya ada key activities atau aktivitas utama. Untuk menjaga ekosistem tetap berjalan, Gojek mau melakukan beberapa aspek. Yang pertama, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini memastikan aplikasi dari sistem Gojek selalu berjalan dengan optimal. Terus yang kedua, manajemen mitra. Manajemen mitra ini sebagai salah satu tujuan di mana Gojek bisa merekrut dan melatih pengemudi serta merchant untuk meningkatkan kualitas layanan. Terus yang ketiga, marketing dan branding. Misalnya contoh seperti kampanye promosi, digital dan offline untuk menarik lebih banyak pengguna. Terus yang keempat, keamanan dan regulasi. Seperti contoh, bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan regulasi. Terus komponen berikutnya ada kayak partnership atau mitra kunci. Dengan siapa apa namanya Gojek bisa bekerja sama dalam arti ya Gojek bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem. Yang pertama ada mitra pengemudi dan merchant. Mitra pengemudi dan merchant ini sebagai penyedia layanan utama dalam platform Gojek. Gitu. Terus yang kedua perusahaan pembayaran. Misal kayak bank dan fintech lainnya untuk integrasi pembayaran digital di GoPay. Terus yang ketiga, pemerintah dan regulator ya untuk memenuhi aturan dan sektor transportasi dan keuangan digital. Terus aspek berikutnya ada perusahaan teknologi. Ya, Gojek bekerja sama dengan Google, Tokopedia. Ya, sekarang merger menjadi GoTo dan AWS untuk infrastruktur teknologi. Terus komponen yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Gojek memiliki beberapa biaya utama dalam operasionalnya. Yang pertama ada biaya pengembangan teknologi. Ya, misal seperti infrastruktur IT, pengembangan aplikasi, dan keamanan data. Terus yang kedua biaya operasional. Ya, seperti gaji karyawan, server, dan pemeliharaan platform. Terus yang ketiga biaya marketing dan promosi. Ya, contoh seperti biaya iklan, promo, diskon, dan cashback bagi pengguna. Terus yang terakhir ada insentif dan subsidi untuk mitra. Ya, katakanlah seperti bonus dan insentif untuk menarik lebih banyak mitra pengemudi dan merchant. Ah, dari beberapa hal yang kemudian dari 9 kompetensi tadi bisa kita simpulkan gitu bahwasanya ya Gojek telah membangun model bisnis yang kuat gitu dengan memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan on demand yang lengkap, diverifikasi layanan, strategi pemasaran yang agresif, serta ekosistem mitra yang luas membuat Gojek menjadi salah satu startup terbesar di Asia Tenggara. Namun tantangan utama Gojek adalah pertama ada regulasi pemerintah, persaingan dengan perusahaan sejenis, ya, seperti Grab katakanlah, seperti serta efisiensi operasional. Untuk tetap bertahan dan berkembang, Gojek harus tetap berinovasi, menjaga kualitas layanan, dan memperkuat kerjasama dengan mitra serta regulator. Nah, Gojek adalah ya salah satu bentuk representasi daripada startup yang sukses. Bagaimana kemudian Gojek itu bisa memanfaatkan teknologi yang kemudian bisa mengubah cara masyarakat mengakses layanan sehari-hari dengan lebih mudah dan efisien.
Mungkin cukup yang kemudian bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Barangkali teman-teman ada yang kemudian ingin memasukkan saran, kritik, dan hal-hal yang kemudian bisa membantu saya dalam menyiapkan bahan ini, ya dipersilakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.